mengitari Pulau. Nah, alasannya tentu kita tinjau secara historis. Yang pertama adalah bahwa memang pada dulunya itu memang di secara kawasan Mangkunegaran sendiri memang sampai ke arah dan di samping kanan saya persis ada Mbak Ayu selaku dari wakil ketua pelaksana panitia pelaksana Kirap Pusaka Malam Satu Suro di tahun baru. Kepentingan atau kesesuaian dengan saat ini dan bagaimana ini memang Mangkunegaran dengan kabupaten yang juga menghasilkan di Tarangga Cina. Mohon maaf sedikit berantakan di luar karena sudah persiapan untuk acara besok Surakusuma. Itu suatu perpaduan antara seni kontemporer dengan Mangkunegaran. Nah, ini pamerannya akan dibuka hari Sabtu selama 1 bulan. Jadi monggo nanti sekalian untuk teman-teman media lagi untuk hadir dan bisa lihat-lihat foto-foto meliput. Kami akan sangat senang untuk ini. Di tanggal 29 sore kita akan pembukaannya. Jadi senang kalau teman-teman media nanti bisa hadir lagi. Jadi pagi hari ini kembali ke bahasan utamanya. Hari ini kita membahas tentang Kirap Pusaka Malam Satu Suro yang akan diselenggarakan oleh Mangkunegaran. Kita akan mengadakan Kirap Pusaka ini nanti di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 dimulai pukul 19 pukul 7 malam, dan ini menjadi momen tentunya untuk memperingati tahun baru Jawa. Nah, jadi Suro tahun ini, kirap tahun ini tentu menjadi momen yang tahunan ya tentunya. Tapi satu hal yang ingin kami lakukan di tahun ini adalah untuk lebih mendekatkan Kirap Pusaka Malam Satu Suro ini tentunya dengan masyarakat di Solo dan sekitarnya, bahwa Kirap Pusaka Malam Satu Suro ini merupakan momen untuk kita semua, acara yang difasilitasi oleh Mangkunegaran, tapi tentu menjadi bagian dari kebudayaan dari masyarakat Solo dan sekitarnya. Jadi keterlibatan, mengundang keterbukaan ini menjadi yang kita kedepankan untuk Suro tahun ini, supaya Suro ini bukan dari Mangkunegaran, tapi justru dari masyarakat Solo dan sekitarnya untuk kita juga. Tahun ini tentu kita akan mengadakan Kirap Pusaka Malam Satu Suro seperti biasanya. Setiap tahunnya tetap sama dengan tradisi dan pakem yang berlaku, dengan sedikit beberapa penyesuaian juga. Untuk nanti bisa juga dari sisi mengundang teman-teman juga bisa lebih banyak yang bisa ikut turut hadir dan terlibat, dan juga bagaimana nanti harapannya keterlibatan, dukungan, dan juga untuk menyambut Satu Suro ini menjadi momen yang kita rayakan sama-sama. Mangkunegaran, sekali lagi kita di sini untuk memfasilitasi masyarakat Solo. Jadi nanti rute untuk Kirap Pusaka Malam Satu Suro tahun ini rutenya akan lebih diperpanjang dari biasanya. Kalau biasanya memutarkan 2 pulau, tahun ini kita akan menarik sedikit lebih jauh ke arah Karangsopulo dan Selang Priadi untuk kembali mengitari Pulau sendiri. Alasannya tentu dari sisi kebudayaan, bagaimana hari ini koridor Karangsopulo juga sudah dibangun, dan bagaimana secara historis itu Karangsopulo artinya di tempat pura ini, dengan adanya juga secara fisik dengan keberadaan Gapura Mangkunegaran di Karangsopulo sendiri, ini menjadi suatu hal yang secara kebudayaan kita maksimalkan supaya keterlibatan dari masyarakat sekitarnya juga bisa lebih luas. Dan tentunya tahun ini juga kita mengundang juga untuk dari sisi keluarga, dari sisi kerabat Mangkunegaran, dan tentunya juga tamu-tamu yang berada dari dalam maupun juga dari luar kota. Jadi harapannya Suro tahun ini akan berjalan dengan baik, dengan penuh menjaga kekhidmatannya,
menjaga rasa kebersamaannya, dan juga terus bisa membawa suatu wadah bagi masyarakat Solo dan sekitarnya untuk bisa merayakan momen kebudayaan kita bersama ini. Mangkunegaran akan selalu hadir dan tentunya juga bisa membawa dampak. Kami usahakan untuk selalu bisa membawa dampak yang positif yang mendalam juga untuk masyarakat supaya bisa ikut turut serta dan terlibat merayakan kebudayaan kita semua. Dan tentu harapannya dari Suro ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, supaya masyarakat juga bisa senang, masyarakat juga bisa menerima dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga, dan tentunya kita semua juga bisa mengikuti kebudayaan ini dengan penuh kebersamaan dan juga dengan kebahagiaan. Dan dengan ini terakhir saya ingin mengundang seluruh masyarakat Solo dan sekitarnya dan dari manapun saudara bisa terus untuk bisa hadir, untuk bisa juga mengalami peristiwa momen kebudayaan yang sangat berharga ini, karena kebudayaan ini adalah milik kita sama-sama, kita sempurna sama-sama, dan semoga insya Allah kedepannya Mangkunegaran bisa terus hadir untuk teman-teman semua. Itu saja dari saya. Di samping saya, di samping kiri saya ada Kang Ucu selaku pengambil Mangkunegaran, dan di samping kanan saya juga ada Kanjeng Meli di paling. Jadi untuk rute ini sebelumnya pernah dilakukan oleh almarhum Mangkunegaran pada saat itu, tapi seringnya memang selama ini betul-betul lebih sering untuk mengitari Mangkunegaran. Nah, alasannya tentu kita tinjau secara historis. Yang pertama adalah bahwa memang pada dulunya itu memang di secara kawasan Mangkunegaran sendiri memang sampai ke arah Karsopuro yang kita kenal, dengan dulu juga ada Gapura. Nah ini dari sisi itu tentunya dari aspek historisnya seperti itu. Yang kedua juga bahwa di era hari ini tentunya sudah dibangunnya lagi koridor Karsopuro, dan juga dengan keberadaan koridor lagi sekarang. Ini harapannya secara kebudayaan kita bisa juga lebih melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sebagai masyarakat bawah, dan tentunya sebagai masyarakat yang juga berada di daerah sekitar Mangkunegaran. Ini kita ingin bisa lakukan supaya keterlibatannya bisa lebih banyak, keterlibatan dari masyarakat bisa lebih besar, dan tentunya itu menjadi suatu hal yang kita ingin terus bisa lakukan supaya semakin banyak yang juga bisa menjadi bagian menjalani juga kebudayaan dari budaya Jawa kita, atau khususnya dalam hal ini dari kegiatan yang kita lakukan di Mangkunegaran. Jadi tentunya harapannya ini bisa lebih cakupannya lebih luas, dan tentunya secara historis seperti itu, dan secara teknis pun juga sama. Mengingat tahun lalu juga keterlibatannya juga besar. Itu luas yang rute yang tahun lalu juga mengalami sedikit kesulitan dari sisi teknis, terutama dari sisi panjang dari sini. Jadi kita pertimbangan ini kita lakukan juga berdasarkan alasan historis, alasan kondisi hari ini dari sisi kebudayaan kultural, dan juga dari sisi teknis juga. Jadi harapan ini secara dampak akan lebih positif untuk jalannya acara, dan terutama juga dari keterlibatan masyarakat sekitar. Sekarang kita senior. Pertama tentunya Kirap Pusaka Malam Satu Suro ini kan merupakan suatu kebudayaan yang memang sudah turun-temurun ya, dan itu sudah menjadi tradisi yang dilakukan di Mangkunegaran di waktu yang sangat lama. Dan Kirap Pusaka Malam Satu Suro sendiri ini sebagaimana tahun baru, pada intinya ini merupakan suatu momen untuk kita adaptasi, kita refleksi, kita juga menghadapi tahun baru dengan harapan penuh keberkahan dan kebahagiaan, dan tentunya kebermanfaatan bagi sekitar kita. Oleh karena itulah tentunya juga dari sisi tokoh isu, dari sisi makna filosofis dari upacara itu sendiri tentunya selalu berkaitan dengan menyambut tahun baru. Untuk kita evaluasi, refleksi diri dan sebagainya. Nah ini tentunya menjadi suatu kebudayaan masyarakat Jawa khususnya,
yang sudah berumur, dan hari ini harapannya kita bisa terus jaga, kita terus lestarikan, dan tentunya ke depannya juga acaranya bisa terus terbaik lagi dan semakin terbuka ke masyarakat. Nah, pentingnya ini Pak mungkin juga akan menjawab pertanyaan yang kedua. Tentunya keterlibatan masyarakat itu sangat menjadi fondasinya menurut saya, karena upacara Surawi sekali lagi ini bukan upacaranya ini adalah momen kebudayaan kita semua. Mangkunegaran di sini sebagai fasilitator, sebagai wadah untuk masyarakat. Dan tentunya harapannya sebagai momen kebudayaan bersama ini juga kebersamaannya juga bisa kita tingkatkan. Dan bagian dari bagaimana kita ingin bisa lebih dekat dengan masyarakat adalah tentu juga dengan bisa bertemu dengan masyarakat, bisa bertukar pikiran dan bersilaturahmi juga dengan masyarakat, terutama masyarakat di Kota Solo yang dekat dengan Mangkunegaran. Ya, harapannya dengan Mangkunegaran juga bisa semakin lebih dekat ke masyarakat, bisa lebih hadir ke masyarakat, kita bisa lebih sama-sama juga mengguyur kebudayaan kita bersama. Dan terakhir tadi untuk tamu undangan ya, tamu undangan tentunya kita mengundang dari keluarga, kerabat, terah, dan juga tamu-tamu dari luar kota. Nah, ini termasuk juga tamu-tamu yang pihak-pihak yang kita tentu mempunyai relasi, pihak-pihak yang bersama ini sering datang ke Mangkunegaran, tapi tidak terlepas juga pihak-pihak yang sebelumnya belum pernah juga, karena ini menjadi suatu pengalaman baru untuk berbagai nanti tamu dan pengunjung yang hadir di Mangkunegaran pada saat kirap Sekolah nanti, supaya harapannya yang terpilih itu saya yakin semakin banyak pasti lebih baik, dan tentunya semakin banyak yang bisa terpilih juga dampaknya akan lebih besar. Yang penting dampak itu terus positif dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Pak Surian, ya Mas? Pejabat-pejabatnya, pejabat-pejabat saya belum bisa sebutkan sekarang Mas ya, karena kita itu kita mengundang, tapi saya belum bisa memberikan secara persis namanya secara spesifik ya. Ya, untuk beliau sebagai wali kota Surakarta kita undang. Ya Pak, kita lihat nanti ya. Nah, besok nanti kita lihat di hari. Tapi untuk bagaimana masyarakat itu bisa ikut kirap, itu memang sebetulnya secara prinsip memang bisa. Kirap itu merupakan suatu momen untuk masyarakat. Dan itu dari secara prinsip dari dulu itu memang kita bisa masyarakat karena kita percaya dan ini adalah kita. Jadi justru kita masyarakat dalam kirapnya kita dapat semua sekarang. Dan terakhir tadi himbauan itu yang paling penting adalah menjaga kondusivitas dari teman-teman semua dan menjaga tentunya keamanan satu sama lain. Itu aja sih dari saya sebetulnya. Yang penting kita di sini bersama-sama mempunyai kebudayaan dengan rasa kebersamaan dan kebahagiaan, dan tentunya juga dengan rasa kepedulian atas satu sama lain. Jadi yang penting kondusif, yang penting aman semuanya, walaupun ramai tapi tetap menjaga satu sama lain. Dan tentunya jika masyarakat juga ingin berpartisipasi, kami sangat senang untuk bisa menerima dan berpartisipasi. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pagi hari ini. Ini sangat, kami juga berdapat, saya sangat syukuri, kami sangat bahagia juga dengan teman-teman media bisa selalu berhubungan dan dekat. Dan kedepannya semoga kesuksesan kita semua ini masih diproses dari peran teman-teman media. Semoga teman-teman media terus kita bisa terus senang bersama-sama, kita bisa terus berkumpul satu sama lain, dan semoga kedepannya juga dampak kita bisa ciptakan sama-sama juga makin positif dan makin luas lagi. Terima kasih sudah hadir teman-teman media sekali lagi, dan mungkin saya harus pamit undur diri dari Basma sana, tapi teman-teman media mau silakan dinikmati istirahat dan kumpul dulu lah. Terima kasih banyak sekali lagi.